حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Jadi hadirin kaum muslimin, keistiqomahan itu yang perlu bagi awak. Mulai kalau awak gini kok, ya macam awak lagi nih kok, macam awak gitu kan. Iko ibarat matahari kok, ibu matahari kok tabi kok, enggak, tabi aja kalau kok, gitu. Lampi kata 6 lah kok mah, gitu. Lah condong, lampi kata 6. Ambose kini terasa kok, janggui lah beban kok, janggui lah beban dah. Padahal patang kau doa. Tahu-tahu, ya begitulah, itu hidup. Jadi, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, kecil. Terus naik puncak. Turun lagi, habis. Jadi dari tidak ada, tidak ada lagi. Gitu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Gitu. Ada mungkin sebahagian kita minkum mayuradu ila ardalil umur, disampaikan kepada umur yang lanjut usia. Basawapikun. Gitu. Jadi hadirin kaum muslimin, istiqomah selalu dalam menjalankan ketaatan. Apa saja bentuk ketaatannya. Salat wajib, salat sunnah, baca Al-Quran. Iko bulan puasa datang ramai dah. Ramai masjid. Anta jamaah na ramai atau masjid nan seketik lah. Bah kinci-kinci tu. Habis Ramadan, kalau di kampung Ambon namanya tu bulan carai namanya tu. Bacarai ke saudara ya. Jo masjid bacarai. Jo salat bacarai. Ya Al-Quran bacarai, jora rumah bacarai aja. Kan bahaya itu. Jadi mari kita istiqomah selalu. Istiqomah itu perlu, dan ternyata buah dari istiqomah itu surga. Buah dari istiqomah itu adalah surga. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Rajin awak datang, ibadah kita pelihara yang wajib, perbanyak yang sunnah, karena itulah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau ndak jual amal soleh Bapak Ibu, kita ndak bisa. Allah tak terima. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falya'mal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Itu kuncinya, amal soleh. Adi makanya semasa hidup ko buatlah banyak amal soleh. Jangan amal masalah beko, jangan masalah yang kadi sampai di akhirat beko masalah ko. Nah jangan, tapi kebaikan-kebaikanlah yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya salat kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu karena Allah. Kalau karena Allah, siap, harus, wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, gitu caranya. Apalagi masalah ibadah itu disiplin waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena sudah disiapkan oleh panitia, oleh pengurus, tinggal main sisi oleh. Kalau tahun petang berapa bariku Pak? 10 ah? 2 boleh? Oh Masya Allah luar biasa, 2 balas ya. Sekarang kan waktu masih ada itu. Berapa lagi? Jangan sampai kalau ndak kabala biar samalah. Jangan sampai kurang loh.
Itu setidaknya dengan yang dulu. Ya kalau tidak bisa sekali unggul aja dia suan-suah. Tidak apa-apa. Tamui pengurus. Kami dah talok sekali lalu saya pengurus. Apa caranya? Kami yang suan-suah. Jadi baik tabungan korban namanya. 100, 200 atau 50.000. Gitu. Besok kan tak barang nambah lah dah. Kadang Honda saya sekali sebulan lalu ya kan. 500 sekali sebulan tu. Itu untuk orang tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena ibadah korban itu adalah ibadah untuk taqarrub ilallah. Dan ibadah korban itu bukan hanya kepada kita. Umat-umat terdahulunya juga sudah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah ala maradakahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang mereka sembelih tersebut, yang direzekikan kepada mereka. Makanya mendabiah itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Aku kepada tukang algojo kah, tukang dabiah. Biasanya sering kita sampaikan itu. Kalau Bapak Ibu yang biasa membuka YouTube, boleh buka di YouTube kita itu. Bagaimana teknis penyembelihan. Buka saja nanti, Buya Erman Tanjung. InsyaAllah ada di sana. Jadi, liyadhkuru smallah, agar menyebut nama Allah. Salah satunya, mendabiah itu harus menyebut nama Allah. Halal atau haram, hasil sembelihan itu di situ tuh. Makanya hati-hati. Dan sunnah hukumnya kalau seandainya memang awak mampu Nabi langsung. Bapak peserta ibadah korban ya kan, kelompok 1. Bapak mewakili, boleh enggak apa-apa. Gitu. Atau wak korban jawi seorang. Satu itu kan. Kita langsung jembeli, boleh. Enggak apa-apa. Sunnah hukumnya malahan. Sembelihan dengan tangan sendiri. Kalau ibu-ibu kadang-kadang kan tidak mungkin nyembelih gitu kan. Maka diwakilkanlah kepada orang-orang soleh teknis penyembelihan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu tidak mengikuti standar dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti jawihnya atau sapinya atau hewan korbannya itu yang musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa. Jangan anak-anak, la tazbaha illa musinnah. Janganlah kamu sembelih kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Yang dewasa itu ditandai, kalau ada juga yang menyatakan kalau tanda-tanda kealamannya inyo tandu ala tumbuh. Kan ada juga menyatakan seperti itu. Atau lah beradi. Ada juga mengatakan gitu, tanda-tanda alamnya itu. Atau nyala bajanggui. Tapi tidak sadar bajanggui, boleh ada biado. Ya. Atau ada juga faktor umur. Kalau jawi 5 tahun. Kalau kambing ya, itu 2 tahun. Kambing domba itu, domba Garut itu kadang-kadang itu setahun itu lah boleh itu. Gitu. Nggak boleh cacat bawaan. Hati-hati Bapak Ibu panitia yang akan mencari. Nggak boleh cacat bawaan. Kini ada penyakit-penyakit apa tuh? Kuku. Stroke. Kuku dan mulut. Itu gunanya awak kerjasama dengan dokter hewan. Jadi yang jelas soal kenapa akan dikonsumsi oleh manusia. Supaya tidak pindah penyakit itu. Yang sehat. Hewannya. Tidak boleh cacat. Barayih matoe, pontong ikua, pincangnya. Itu penyakit bawaan itu. Kini kok mulut dan kuku, baulek segala macamnya. Itu tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu jangan.
Daya di depan, batu, hewannya sakit. Agian ke kami yang elok, karena kami masjid. Nah, itu caranya. Awak kan jual beli je nyo. Jual beli terus saya jaleh. Berikan yang terbaik. Kurban itu yang terbaik. Persembahkan kepada Allah yang terbaik. Kecuali cacat darurat. Nah, itu lain cerita itu. Besok pagi awak ke Mendabiah. Malam gini konyo tibo. Kapetang rancak-rancak jauh itu dari daerah itu. Pas turun lari di lapangan itu kan, turun dari mobil, dari oto itu, nyurek tak aja turun melompek saja nyo. Patah kaki ya. Nah, itu cacat bawaan nama, cacat darurat namanya itu. Ndak mungkin di balian kurang punya oleh doh. Pak kaki patah. Tadi sebarang kelok barun. Kalau darurat itu boleh, darurat fil ibahah. Itu kaidah usul itu. Darurat itu boleh melakukan sesuatu. Jadi itu kehati-hatian panitia dan pengurus mencari hewan ternak untuk penyelenggaraan ibadah kurban tersebut agar ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya Pak Ibu boleh? Kalau kita kan biasa buka tanya jawab. Jadi kita persiapan ibadah kurban dan seluruh ibadah kita lakukan, kita persembahkan adalah semata-mata karena Allah. Dalilnya bacaan solat awak. Inna solati. Apa arti itu Bu? Sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Li, ada li di sana, lillah, li, untuk Allah. Tuh. Sarahan kasadolah bule, ndak babagi do. Ndak basandiang. Nah, itu caranya. Dalam ilmu tasawuf semuanya serahkan. Hak Allah. Nah, makanya yang wajib diibadah itu Allah. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Awak mengaku kepada Allah tapi menyembah juga kepada yang lain. Nah, itu yang syirik itu. Syirik itu pakai S ya Bu ya, tidak pakai C itu. Pakai C lain pula bunyinya. Makanya hati-hati dalam ibadah. Kita mengaku iman kepada Allah, menyembah kepada apa-apa, mengakui iman dan segala macam. Siapa Tuhanmu? Allah. Memberi rezekimu? Allah. Menghidup mematikanmu? Allah. Tapi menyembah kepada Allah enggak. Kadang menyembah acak-acakan. Kadang sekali 2 kali setahun. Kadang sekali seminggu saya. Antara yojo indah. Makanya. Jadi ikuti aturan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya kita persembahkan. Salah satunya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk itu. Silakan, ada yang bertanya yang lain? Jangan payawan ada, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu? Oh, ya. Itu hadis itu ada yang menyatakan memotong kuku dan segala macamnya lah gitu kan. Itu ada 2 versi penafsirannya. Satu penafsirannya untuk orang yang melaksanakan ibadah di sana, bukan untuk kita di tanah air. Satu penafsirannya seperti itu. Itu kan ibadah korban di sana itu, ibadah pelaksanaan ibadah haji. Kalau sudah mulai melaksanakan ibadah di sana, memakai pakaian ihram dan segala macamnya, maka berlakulah hukum seluruhnya. Termasuk tidak boleh motong kuku, motong rambut, membunuh hewan dan segala macamnya. Gitu. Ada juga yang menyatakan hadis itu berlaku untuk semua. Tapi tidak kuat. Yang kuatnya itu adalah untuk pelaksanaan ibadah
orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, terutama ibadah haji. Kalau sudah melaksanakan memakai pakaian ihram, maka itu tidak boleh lagi, berlaku larangan di situ. Ada hukum larangan istilahnya itu. Sementara yang di tanah air itu tidak melaksanakan pakaian atau memakai pakaian ihram, maka ada ulama yang membolehkannya untuk memotong rambut, motong kuku dan segala macamnya itu. Kenapa? Karena larangannya itu yang kuatnya adalah ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji. Nah, itu tergantung kita dalam apanya lagi. Nah, kalau seandainya memang itu berlaku, maka pelaksanaannya itu sesuai dengan pelaksanaan orang ibadah ihram di sana, ibadah haji di sana. Kalau ibadah haji di sana kan orang wukuf itu kan 9 Zulhijjah. Besoknya tanggal 10 kan orang hari raya. Nah, gitu. Kalau seandainya diberlakukan bagi kita, contoh awak kini mulai mendaftar. Dari kini tidak motong kuku sampai 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, itu lumayan juga panjangnya tuh. Ah, gitu. Jadi makanya ada ulama yang menyatakan seperti itu. Jadi mau kita memakai ke sana, tapi kalau untuk penyelenggaraan ibadah haji di sana, ya berlaku hukum kalau sudah memakai pakaian ihram, maka larangan-larangan yang terdapat dalam pakaian ihram itu sudah dijalankan. Tidak boleh tidak, termasuk motong kuku itu. Motong kuku, motong rambut, dan membunuh, jadi wali nikah, berkata kotor dan lain-lain segala macamnya. Ya Bu ya. Nah, itu tergantung kita dalam menyikapi hadis, redaksi hadis itu. Karena di sana juga pelaksanaan. Baik, karena waktu sudah masuk, demikian saja. Allahumma minkum. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, dan kita berharap semoga Allah mengampuni dan memaafkan atas kekilafan dan kealfaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.